Alhamdulillah kita sampai pada materi pertemuan ke-6 mata kuliah makroekonomika pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Topik bahasan kita tentang penawaran uang dan sistem kebank sentralan. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian uang, sejarah, teori nilai uang, bentuk uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang. Pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi, di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima, dipercaya, dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Nah, berdasarkan pengertian itu, maka kita dapat mengetahui syarat satu benda yang dapat dijadikan uang, yaitu dapat diterima oleh masyarakat umum, acceptability, tidak mengalami perubahan dan tidak cepat rusak, durability, nilainya tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama, stability of value, praktis dan mudah dibawa kemana-mana, portability, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, divisibility, dan kualitasnya relatif sama, uniformity, serta jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, scarcity. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Al-naqdu nukud. Pengertiannya antara lain berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan juga berarti tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang adalah alat pembayaran yang sah, sedangkan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Menurut Bank Indonesia, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Pengertian uang menurut para ahli. Menurut Hart, uang adalah suatu kejayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Menurut Walker, uang adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Menurut Pigot, uang adalah sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Menurut Thomas, uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang. Menurut Sawyer, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang. Dan menurut Gunawangsih dan Anto Pracoyo, uang adalah alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah atas kesatuan hitungnya. Menurut Irma Rahmawati, uang adalah suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan. Menurut Robert Stone, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat. Menurut R.K. Yudhiseno, uang adalah suatu media yang mampu untuk diterima, digunakan oleh setiap pelaku ekonomi ataupun pelaku pasar, guna mempermudah pada saat bertransaksi. Menurut Mankiw, uang adalah persediaan aset
yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Menurut Kashmir, uang adalah alat tukar-menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dan menurut Halm, uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit. Jadi banyak sebenarnya definisi-definisi atau pengertian uang menurut para ahli. Sementara segitu dulu kita kutipnya. Sejarah uang. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya, muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukarkan dengan barang. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang. Untuk mengatasinya muncullah pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima secara umum atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang artinya garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut, sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam, emas, dan perak juga disebut sebagai uang penuh, full-bodied money. Artinya nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejarah uang. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran,
Sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti sebagai alat tukar. Sejarah uang di Indonesia. Keberadaan uang yang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter mengalami kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Awalnya di Indonesia, uang, dalam hal ini uang kartal, diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang tersebut dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang tersebut disebut dengan hak oktroy. Teori nilai uang. Teori uang statis. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai uang yang diakibatkan perkembangan ekonomi. Teori ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah sebenarnya uang? Mengapa uang itu ada harganya? Mengapa uang itu sampai beredar? Teori ini meliputi teori metalisme, teori yang hampir sama dengan pengertian nilai intrinsik. Teori konvensi, teori yang menyatakan uang bisa diterima secara umum di masyarakat karena atas dasar perjanjian atau mufakat. Teori nominalisme, teori ini menyatakan diterimanya uang berdasarkan nilai daya belinya, dan teori negara. Teori ini menyatakan bahwa uang adalah benda yang ditetapkan oleh negara yang berfungsi sebagai alat tukar dan alat bayar. Teori uang dinamis. Kalau teori di atas tidak mempersoalkan perubahan nilai uang, maka teori dinamis adalah sebaliknya. Teori ini meliputi teori kuantitas. Pada teori ini, David Ricardo menyatakan kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Kemudian Irving Fisher menyempurnakan teori di atas dengan menyatakan tidak hanya tergantung pada jumlah saja, melainkan juga pada kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Dari persediaan kas, teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang tergantung dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Dan teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Bentuk uang. Uang fiat atau uang token. Uang fiat adalah uang yang nilai nominalnya jauh lebih tinggi daripada bahan pembuat uang tersebut. Uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang nilai bahan pembuatnya sama dengan nilai nominal uang tersebut. Dan uang hampir liquid sempurna adalah suatu aset yang dapat dijadikan sebagai uang, namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerima sebagai alat pembayaran karena harus ditukarkan lebih dahulu dengan uang liquid. Fungsi uang. Pada dasarnya fungsi utama uang adalah sebagai alat perantara pertukaran suatu barang dengan barang lainnya yang nilainya dianggap sama. Fungsi uang adalah fungsi yang mengacu pada tujuan utama diciptakannya uang. Adapun beberapa fungsi asli uang adalah uang sebagai alat tukar umum, uang sebagai satuan hitung unit account, uang sebagai alat penyimpan nilai valuta, dan beberapa fungsi lainnya yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi, uang sebagai pembayaran utang, uang sebagai alat pembentukan dan pemindahan modal, uang sebagai ukuran harga atau nilai standar. Jenis uang. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal, common money, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh khalayak dalam kegiatan transaksi jual beli. Uang giral, simpanan di bank. Berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang logam, dibuat dari bahan logam, emas atau perak.
Uang kertas yaitu uang yang dibuat dari bahan kertas khusus dengan standarisasi baku. Dan berdasarkan nilainya, uang penuh atau full body money yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik bahan dan nilai nominal yang sama. Dan uang tanda token money yaitu uang yang nilai nominalnya berbeda dengan nilai intrinsiknya. Demikian bahasan kita pada bagian yang pertama, dan kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua.